Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Mobil dengan tahun yang cukup tua terkadang memang menjadi permasalahan tersendiri untuk sebagian kalangan. Entah ada perbaikan untuk kedepannya, minim akan fitur dan lain sebagainya. Tapi membeli mobil dengan tahun yang masih cukup muda tentu juga harus mempersiapkan budget yang lebih besar lagi ya teman-teman. Tapi tidak usah khawatir, dengan dana 40 jutaan kalian masih bisa memilih beberapa mobil dengan usia yang masih cukup muda. Jadi bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang takut mobil tua tapi hanya memiliki dana yang terbatas. Dan sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengeklik video ini, dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Di urutan pertama ada Hyundai Avega tahun 2008. Sebelum mobil ini diperkenalkan di Indonesia, Hyundai Accent Verna lebih dulu menampakkan kakinya di Indonesia. Desain yang menarik, harganya yang terjangkau, ditambah dengan fitur yang cukup lengkap untuk mobil ini di zamannya membuat mobil ini begitu populer dan banyak digunakan. Melihat antusias yang masih belum pudar, Hyundai pun mengeluarkan mobil ini sebagai penerus kesuksesan mobil sebelumnya. Walaupun sering dianggap mobil murah yang kurang berkualitas, namun Hyundai tidak main-main memberikan spesifikasi yang bisa dibilang lebih baik untuk mobil sekelasnya. Mobil ini didesain layaknya mobil Korea, di mana sisi-sisinya cenderung terlihat membulat. Secara garis besar, desain eksterior mobil ini menggunakan basis dari model sebelumnya, namun dilakukan perubahan agar tampilan mobilnya terlihat berbeda ya teman-teman. Bagian depan mobil ini menggunakan headlamp yang didesain membulat dan grill yang memiliki garnish berupa garis horizontal dan logo Hyundai beraksen krom. Fog lamp yang bulat dipadukan dengan bumper depan yang memiliki lubang udara sehingga paling tidak mampu memberikan aura sporty pada mobil ini. Bagian sampingnya terlihat layaknya mobil sedan namun memiliki bagasi yang terkesan lebih kecil. Ini dikarenakan desain untuk pintu belakang menggunakan pintu liftback sehingga bagian jendela menyatu dengan pintu bagasinya. Kemudian untuk side molding pada mobil ini mengikuti warna bodi ya teman-teman. Lalu untuk bagian belakangnya menggunakan stop lamp dan lamp LED yang berada di spoiler sehingga mampu memberikan kesan mewah pada mobil ini. Interior pada mobil ini didesain semaksimal mungkin dan ruang kabin yang cukup luas mampu memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpangnya. Memang untuk desain dashboard pada mobil ini terlihat sederhana ya teman-teman. Di bagian tengah terdapat sistem audio single din yang akan menghibur kalian selama perjalanan. Tidak lupa AC kontrol yang berfungsi untuk mengatur suhu dalam kabin. Setir kemudinya pun terlihat cukup sederhana layaknya setir mobil pada umumnya yang sudah menggunakan electric power steering. Untuk fitur penunjang seperti electric mirror, central lock, power window, lampu baca tentunya ikut memeriahkan interior mobil ini. Kemudian seatbelt yang terpasang di setiap kursi setidaknya mampu menjaga penumpang agar tidak mengalami cedera serius ketika terjadi suatu kecelakaan. Mobil ini memiliki dua baris kursi yang dapat menampung penumpang hingga 5 orang. Kursi pada mobil ini didesain cukup bagus dan nyaman untuk diduduki teman-teman. Walaupun mobil ini didesain berbentuk sedan, namun mobil ini memiliki ruang bagasi yang cukup luas dibandingkan dengan mobil sekelasnya, sehingga mampu menampung cukup banyak barang. Lalu untuk permesinan, mobil ini menggunakan mesin G4EK 1500cc dengan 4 silinder garis 12 katup SOHC. Mesin ini hanya mampu menghasilkan tenaga maksimal 94 PS dan torsi 132 Nm. Tenaga yang dihasilkan mesin ini akan disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan melalui roda depannya. Mesin yang digunakan pun bisa dibilang cukup tangguh ya teman-teman, karena sama dengan yang dipasang oleh pendahulunya. Kemudian memiliki harga yang terjangkau untuk mobil di kelasnya. Penggunaan bahan bakar juga cukup irit, jadi untuk dalam kota bisa mencapai 9 hingga 10 km per liter dan 10 hingga 14 untuk keluar kotanya. Emisi gas buangnya juga rendah ya teman-teman, sehingga ramah lingkungan dan memiliki bagasi yang cukup luas. Tapi sayangnya tenaga mobil ini kurang besar ya teman-teman. Namun kelemahan ini sudah ditutup dengan fitur-fitur penunjang yang diberikan sehingga mobil ini cocok untuk dibawa di sekitar lingkungan perkotaan. Lalu image-nya Korea sehingga banyak dipandang sebelah mata. Padahal mobil ini juga memiliki ketangguhan dan perawatan yang cukup mudah. Kemudian untuk desain interiornya terlihat biasa saja dan kurang berkelas ya teman-teman. Mobil low sedan ini cocok untuk pecinta mobil sedan yang menginginkan mobil dengan harga yang terjangkau dan tangguh, namun tidak melupakan spesifikasi utamanya.
Nah, untuk saat ini Hyundai Avega keluaran tahun 2008 harganya dibanderol mulai 48 jutaan dengan pajak sebesar 1.100.000-an. Berikutnya ada Toyota All New Corolla tipe XLE tahun 2000. Corolla generasi ke-8 ini di Indonesia dikenal dengan julukan All New Corolla ya teman-teman. Walaupun namanya All New, tapi ternyata Corolla ini memakai banyak komponen dari platform sebelumnya yaitu Grid Corolla. Ini dikarenakan resesi pada pertengahan sampai akhir 90-an. Mobil ini masuk ke Indonesia pada awal 96 dan sempat mengalami facelift pada tahun 98. Produksi mobil ini sendiri dihentikan pada tahun 2001 sebelum akhirnya digantikan oleh Corolla Altis ya teman-teman. Pertama kali masuk, Corolla dengan kode AE111 ini memakai mesin 4 AFE 1600cc. Dan pada akhir 98 terjadi facelift yang juga mengubah mesin Corolla ini. Mesin versi facelift ini memakai mesin 7 AFE di UHC 16 valve dengan electric full injeksi, di mana mesin 7A ini menjadi mesin A series dengan kapasitas terbesar yaitu 1800 cc. Mesin ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 120 HP dan torsi 157 Nm. Kedua mesin ini dipadukan dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan untuk menggerakkan roda depannya. Selain kapasitas mesin yang menjadi lebih besar, tampilannya juga mengalami perubahan berupa fascia depan dengan lampu model diamond cut yang lebih membulat dan bagian belakang yang juga ikut membulat dengan lampu yang lebih besar. Grill juga berubah di mana pada versi 1800cc ini terdapat garis vertikal di tengahnya yang mirip seperti grill Mitsubishi ya teman-teman. Sedikit berbeda dengan yang belum facelift, AE112 ini hanya tersedia dalam dua varian yaitu XLE dan SEG. Tipe SEG merupakan tipe paling lengkap karena sudah dilengkapi dengan airbag, ABS, AC digital, dan antena radio otomatis. Pada tipe XLE tidak tersedia semua itu, tapi untungnya power window, electric mirror, power steering, dan central lock yang terpasang di SEG juga terpasang di tipe XLE ini. Selain itu pada tipe XLE, side molding, handle pintu, dan list bagasi berwarna hitam, sementara tipe SEG warna bodi ya teman-teman. Kelebihan All New Corolla ada pada harganya yang bisa dibilang lebih murah dibandingkan Grid Corolla walaupun tahunnya lebih muda dan dengan kondisi yang sepadan. Spare partnya tergolong murah dan bertebaran karena mesinnya sudah digunakan sejak zaman Corolla Twin Cam. Untuk All New Corolla 1800cc tarikannya lebih nendang karena karakter mesin dengan kode belakang FE milik Toyota berarti memiliki torsi yang lebih ditambah kapasitas mesin 1800cc membuat torsinya lebih besar di RPM lebih rendah. Dengan bodi yang kecil dan enteng membuat mobil ini lincah dan cukup irit bahan bakar ya teman-teman. Jadi untuk dalam kota itu masih bisa menempuh jarak 7 hingga 9 km per liter dan 10 hingga 12 km untuk rute luar kota. Dan untuk kelemahannya, mobil ini biasanya ada pada handling yang kurang karena dibuat terlalu empuk dan konstruksinya sangat sederhana dibanding mobil sekelasnya. Desainnya yang cenderung kalem biasa saja membuat kurang disukai dibandingkan pesaingnya. Kemudian fitur keselamatannya memang lengkap ya teman-teman, namun kadang menjadi seperti buah si malakama. Karena menurut beberapa lembaga keselamatan kendaraan, airbag rata-rata hanya dapat berkembang dengan sempurna saat terjadi kecelakaan sebelum 12 tahunan. Jika untuk mobil yang sudah hampir 20 tahun, rasanya airbag sudah agak kurang berguna dan perbaikannya lumayan mahal ya teman-teman. Nah, untuk All New Corolla tipe XLE tahun 2000 sekarang dibanderol mulai 48 jutaan dengan pajaknya sebesar 1.200.000-an. Berikutnya ada Chevrolet Optra tipe LT tahun 2005. Mobil yang berkecimpung dalam segmen sedan compact ini pertama kali dijual di Indonesia pada tahun 2003 dengan kapasitas mesin 1800cc. Terdapat 3 trim yang disediakan waktu itu yaitu LS yang menjadi varian standar, LS Limited sebagai tipe menengah, dan LT untuk tipe tertingginya. Di dalam segmen sedan compact, mobil ini menjadi rival bagi sang penguasa pasar seperti Corolla Altis Gen 1, Honda Civic ES, dan Lancer Sedia. Tapi sayangnya Chevrolet Optra masih kalah bersaing dengan raksasa pabrikan Jepang tersebut ya teman-teman. Nah, untuk wajah depannya, mobil ini memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki para kompetitor lainnya.
seperti lampu trapesium dengan sudut membulat di mana lampu sein menyatu dalam klaster lampu utama, grill dengan aksen chrome, dan fog lamp untuk meningkatkan visibilitas ketika malam hari. Mobil ini juga identik dengan ciri khas over fender berukuran besar ya teman-teman. Sedangkan untuk bagian belakangnya telah membawa desain modern dengan bentuk lampu yang belum pernah ada dan konon banyak digemari, bahkan banyak diadopsi oleh pabrikan lainnya. Dari segi estetika, mobil ini cenderung biasa saja ya teman-teman, tanpa adanya tambahan pernak-pernik aksesoris sehingga lebih tampak elegan. Pada bagian interior, mobil ini mengaplikasikan desain elegan pada seluruh area dashboard yang tampak bersih dengan lekukan landai di area driver. Pemilihan material plastik lembut yang digunakan pun dianggap cukup cerdas, mengingat jarang ada sedan compact yang menggunakan bahan tersebut. Pada bagian tengah dashboard tersusun rapi berbagai kontrol audio dan juga AC yang akan memberikan kesejukan merata dalam kabin. Fitur standar lainnya seperti power window, power steering dan tilt steering, seat belt height adjuster, in-dash audio system, elektrik dan retract mirror, airbag di bagian kemudi, dan juga ABS untuk menunjang pengereman yang lebih baik tentunya. Oh ya, mobil ini memiliki setir 4 spoke dengan audio control di sisi kiri bawah ya teman-teman. Nah, selain kaya fitur, mobil ini juga memfasilitasi kenyamanan kabinnya yang luas mirip seperti sedan midsize, sehingga mobil ini bisa mengakomodasi hingga 3 orang dewasa di kursi baris kedua tanpa harus berdesakan. Ditambah dengan adanya cup holder dan laci penyimpanan di kedua trim pintu, tentu akan membuat penumpang jauh merasa lebih nyaman saat dalam perjalanan. Untuk permesinan, Chevy Optra menggunakan mesin 1800 cc berkode D-Tech 4 silinder segaris 16 katup DOHC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 121 HP dan torsi 165 Nm. Semuanya disalurkan melalui roda depan dengan transmisi 5 manual percepatan dan 4 matic percepatan. Karakter dari mesin ini cukup lembut mulai putaran bawah hingga menengah ya teman-teman. Tapi saking lembutnya, akselerasinya sering dianggap lemot oleh sebagian orang. Dan uniknya lagi, ATPM Chevrolet di Indonesia memperbolehkan mobil ini menggunakan bensin sehingga nilai ekonomisnya menjadi lebih tinggi. Tapi sebaiknya menggunakan pertamax aja ya teman-teman, untuk menghindari gejala menggelitik dan meningkatkan akselerasinya. Nah, untuk saat ini Chevrolet Optra sudah memiliki harga yang terjangkau, menjadi pilihan yang pas untuk yang takut mobil tua tapi dengan harga yang murah. Kemudian untuk kualitas material interior mobil ini cukup baik, fiturnya cukup lengkap dan fungsional hingga kini, bandingannya empuk dan nyaman, kabinnya cukup luas dan fleksibel, biaya perawatannya relatif murah, handlingnya cukup mumpuni dan irit bahan bakar. Jadi dalam kota mobil ini masih bisa menempuh jarak 8 hingga 10 km per liter dan 10 hingga 12 untuk luar kotanya. Tapi sayang akselerasinya memang kurang responsif, transmisinya kurang sigap, airbag hanya ada di bagian driver, belum ada multi information display, suku cadangnya agak sulit ditemukan dan memiliki depresiasi harga yang cukup tinggi. Nah, berbicara harga, mobil ini sekarang dibanderol mulai harga 45 jutaan dengan pajaknya sebesar 1.700.000-an. Berikutnya ada Hyundai New Accent Verna tipe GLS tahun 2004. Nah, karena budgetnya sekitar 40 jutaan, jadi kita menyertakan mobil keren yang satu ini. Hyundai Accent Verna pertama kali dirilis pada tahun 2001 untuk menggantikan penggantinya, yaitu Hyundai Accent atau Bimatara Cakra. Pada tahun 2003, mobil ini mengalami facelift dan menjadi New Accent Verna. Mobil sedan asal Korea ini bersaing ketat dengan kompetitornya Toyota Vios Gen 1, Honda City GT8, dan Suzuki Baleno Next-G. Di bagian eksteriornya, mobil ini memiliki tampilan yang dinamis dan sederhana. Untuk headlamp dan grillnya memang terlihat simpel ya teman-teman. Pada bagian belakang, mobil sedan ini juga memiliki tampilan yang simpel dengan desain stop lamp yang stylish. Namun pada versi facelift, mobil ini mengalami perubahan pada bagian belakang, khususnya pada desain stop lampnya. Kemudian untuk interiornya, mobil ini memiliki tampilan yang cukup simpel dan sederhana. Pada bagian dashboardnya memiliki desain yang sederhana ditambah fitur-fitur seperti AC sebagai penyejuk di dalam kabin, audio sebagai fitur hiburan, dan fitur lainnya seperti power steering, power window, electric mirror, central lock, dan juga seatbelt untuk penunjang keamanan saat berkendara. Mobil ini mampu menampung hingga 5 orang, tapi disarankan untuk bagian tengahnya hanya untuk anak-anak ya teman-teman. Dan untuk material joknya juga cukup baik sehingga akan lebih nyaman saat melakukan perjalanan.
Untuk permesinan, mobil ini sudah dilengkapi dengan kualitas mesin yang cukup baik bertipe G4EK 1500cc dengan 4 silinder segaris 12 katup SOHC. Dengan mesin tersebut, sedan ini mampu mengeluarkan tenaga maksimal 92 HP dan juga torsi 132 Nm. Kemudian semuanya disalurkan melalui roda depan dengan transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Nah, mobil ini memiliki tampilan yang tidak terlalu ketinggalan zaman ya teman-teman. Jadi sangat cocok untuk yang berburu mobil sedan murah yang tangguh dengan tahun yang tidak terlalu tua. Kualitas pembuatannya juga cukup bagus, memiliki bantingan yang sangat nyaman dan lembut, sangat mudah dalam hal perawatan dan spare partnya cukup murah. Harganya sekarang sangat terjangkau dan irit bahan bakar. Jadi dalam kota mobil ini masih bisa menempuh jarak 9 hingga 10 km per liter dan 10 hingga 14 untuk luar kotanya. Tapi sayangnya mobil ini memiliki mesin yang kurang bertenaga, tarikan loyo pada putaran atas, image Korea sehingga banyak dipandang sebelah mata. Padahal mobil ini juga memiliki ketangguhan dan perawatan yang mudah. Material dashboard terlihat kurang berkelas dan kapasitas kabin agak sempit. Nah, Accent Verna dengan tipe GLS keluaran 2004 sekarang dibanderol mulai harga 40 jutaan dengan pajaknya sekitar 1 jutaan rupiah. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa mobil dengan desain yang menarik ditambah dengan fitur yang cukup lengkap dan harganya juga cukup terjangkau. Ya, apapun itu mobilnya, yang terpenting selalu ajak teman atau montir saat ingin membeli mobil bekas ya teman-teman, agar tidak salah pilih atau menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.